setia, berjumpa lagi dengan saya Kristinus Reno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Nitikom, Kabupaten Sanggau. Di sini saya ditemani oleh Ibu Reni Andriani selaku guru matematika kelas 7 pada tahun pelajaran 2024-2025. Baik Bu Reni, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengamati serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas nanti. Ya, begitu Bu ya. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Sebagai persiapan awal sehingga Ibu nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas merasa siap dan percaya diri, sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu sendiri, Ibu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, terutama tentang tujuannya, Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, Bu, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Oke, kebetulan Pak, jadi baru masuk bab 1 ya, mengenai bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran yang di awal ini untuk saya ambil operasi hitung ya Pak ya, tapi hanya saya ambil satu saja mengenai penjumlahan. Jadi tujuan pembelajaran saya untuk menanamkan konsep penjumlahan bilangan bulat terhadap peserta didik dengan menggunakan caranya itu bermain peran. Itu rencananya. Berarti karena ini masih tahun pelajaran baru itu Bu ya, dan karena ini masih baru-baru masuk sehingga Ibu mengambil materi tentang penjumlahan bilangan bulat dengan tujuan menanamkan konsepnya Bu ya melalui kegiatan bermain peran tadi. Oke, begitu Bu ya. Nah, saya ingin tahu Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti dalam pembelajaran nanti itu apa Ibu? Oke, area pengembangan saya harap kalau dari pengetahuan anak itu akan bertambah bagaimana sih cara mengerjakan bilangan bulat, terutama penjumlahan bilangan bulat. Kemudian saya harap dengan bermain peran, konsepnya itu saya harap ya, harapan kita kan lebih tertanam di otak anak sehingga anak memiliki keterampilan untuk menyelesaikan soal-soal berupa penjumlahan bilangan bulat. Seperti itu sih harapan saya. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap di sini berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua mengenai keterampilannya Bu ya. Oke. Baik Ibu, saya juga ingin tahu Ibu kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas Bu ya. Pertama mengenai modelnya, metodenya seperti apa itu? Jadi strategi pembelajaran saya nanti saya mencoba yang tadi itu kan bermain peran. Mungkin di awal saya ada sedikit pengantar secara ceramah gitu lah ya. Kita ini mau ngapain sih? Nanti untuk memotivasi anak bukan memotivasi. Mungkin supaya anak tertarik. Nah, saya akan menampilkan sebentar mengenai video pembelajaran mengenai bilangan bulat gitu. Setelah itu nanti ada beberapa anak yang akan saya pilih untuk bermain peran. Rencananya nanti anak cowok akan menggantikan bilangan negatif, sedangkan anak perempuan sebagai bilangan positif. Nanti rencananya setelah jelaskan singkat bermain peran, nanti saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok. Nanti di kelompok-kelompok situ baru saya akan memberikan LKPD. Harapan saya mereka bisa di LKPD itu kan ada soal, mereka bisa menemukan sendiri, jadi bisa menggunakan model discovery learning kan, mereka menemukan sendiri menyelesaikan masalah atau soal yang saya tuangkan di dalam LKPD. Tentu saja secara kelompok ya Pak ya, bukan mandiri. Itu saja rencananya. Oke, berarti yang saya tangkap di sini Bu ya mengenai model tadi Ibu menyampaikan menggunakan discovery learning. Kemudian untuk metode Ibu menggunakan metode ceramah, diskusi dan bermain peran gitu ya. Mungkin ada presentasi nanti Bu? Presentasi apanya? Oh, presentasi setelah itu di akhirnya Pak. Insya Allah kalau waktunya cukup, nanti setiap ada beberapa kelompok lah ya perwakilannya minggu depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan terakhir itu selalu saya lakukan di akhir kalau waktunya ada. Tetap ada post test atau tes akhir untuk mengecek kemampuan anak. Benar paham atau enggak itu? Kalau post testnya itu Pak dikerjakan secara mandiri, jadi tidak berkelompok dan harus dikumpulkan dari itu. Baik sekali Bu, metode atau strategi yang Ibu gunakan tadi juga saya mendengar
Bu ya. Iya. Kemudian menggunakan LKPD tadi. Baik Bu. Ini kan sudah Ibu persiapkan ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Oke. Untuk kita observasi. Iya. Hari Jumat saja Pak. Jumat tanggal 26 Juli 2024 kebetulan saya ada kelas di 7B yang pertama dan jam 2. Jadi 2 jam pelajaran. Pelajaran Iya. ya. Berarti nanti kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Iya. Pada tanggal 26 Iya. 26 Juli 2024 tepatnya pada hari Jumat di kelas 7B. Iya. Jam pelajaran berapa tadi? 1 dan 2. Jam pelajaran 1 dan 2. Baik Ibu, dari pembicaraan yang kita atau percakapan yang kita laksanakan tadi sampai detik ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari percakapan observasi ini? Saya rasa apa yang akan saya lakukan di kelas jauh lebih terarah. Jadi saya sudah ada konsep ya di dalam pikiran saya. Oh berarti nanti hari Jumat di kelas 7B jam pertama saya harus ini. Jadi sudah lebih tertata, sudah lebih siap dengan apa yang harus saya lakukan di kelas. Itu Pak. Oke. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk percakapan pra observasi kita. Terima kasih sudah bersedia menemani saya di hari ini. Sama-sama Pak. Nanti kita akan ketemu lagi ya Bu setelah Iya. pelaksanaan observasi. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi dan itu akan didampingi oleh pengajar praktek. Oke, siap. Insyaallah siap Pak. Demikian kegiatan pra observasi ini dilakukan. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini berjalan dengan baik. Salam sehat dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Hari ini mau absen dulu kelas 7B. Siapa yang udah masuk hari ini? Salwa sama Fahri kemarin ada. Salwa masih sakit ya? Fahri ngapa? Gak enak badan Bu. Ya ampun, Bu Fahri bisa sakit juga ternyata. Oke, Salwa sakit, Fahri sakit, yang lainnya hadir. Benar? Oke. Hari ini pertemuan pertama kita di semester 1. Semuanya bawa buku paketnya? Oke, coba buka dulu bab 1. Ibu mau lihat materinya mengenai apa? Bilangan bulat, bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Pasti di rumah udah dibaca bukunya ya. Jadi pada pertemuan pertama ini Ibu ingin mengenalkan ke kalian apa sih itu bilangan bulat. Ternyata di dalam bilangan bulat juga ada operasi hitungnya. Bagaimana cara mengerjakan bilangan bulat? Tapi karena waktu kita terbatas, pertemuan ini hanya mengenai penjumlahan bilangan bulat saja. Apa itu bilangan bulat? Mari kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli, ini merupakan bilangan bulat positif, nol, dan lawannya. Lawannya apa? Lawannya bilangan asli tadi. Yang ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita perhatikan dalam garis bilangan. Bilangan bulat. Jadi ada bisa menjelaskan dulu apa itu bilangan bulat? Angkat dulu, angkat tangan dulu. Atas lah. Apa bilangan bulat? Ini dari video tadi. Kan udah lihat di video.
Penjumlahan bilangan bulat. Ibu mau bermain peran. Ibu mau bermain peran. Kita misalkan bilangan positif itu biasanya kan kalau anak laki-laki kan suka ribut, bajunya suka berantakan, kencing sembarangan, ya kan? Ah, jadi pokoknya dari itu cowok tuh image-nya negatif aja. Jadi kita simbolkan yang cowok jadi bilangan negatif, yang cewek jadi bilangan positif. Coba berdiri, Tira sama Ramzi. Siapa namanya? Ramzi tadi. Ini Tira. Gak apa ada ibu gigit, ya Allah, beli satu pisang. Coba. Dari sini saja ya, biar kelihatan. Nah. Oke, sekali lagi. Yang cowok jadi bilangan apa? Yang cewek jadi bilangan apa? Oke, ingat ini penjumlahan ya. Aturan mainnya adalah kalau ada satu cewek dijumlahkan dengan satu cowok, hasilnya adalah hasilnya apa, Bang? Ih, pinter ya Allah. Benar sekali. Tepuk tangan gede-gede keren. Hasilnya adalah kalau satu cewek ditambahkan dengan satu cowok, itu hasilnya adalah sama dengan 0. Gampang ya. Sekarang, cewek ini ditambah ini ceweknya 2, si Razi mendua dia. Nah, ceweknya 2. Kalau 2 tadi bilangan kalau cewek tadi bilangan apa? Positif. Berarti ini ada berapa perempuannya? 2. Berarti positif 2 ditambah Negatif 1. hasilnya berapa? 1. Satunya positif atau negatif? Positif. Iya, hasilnya positif 1. Ih, keren. Sudah 4 nih, dan 4 itu berlima. Dekat saja, jadi 4 gini. Jangan yang kelompok itu terberantakan. Ini berlima. Doli. 5. Oke, ini berempat. Ini berempat. Ini berlima. Berapa lagi? Negatif 5
Oke, yang udah dapat soalnya silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit lagi. Oke, kita beri kumpulan di atas meja. Siapa ini namanya belum ada? Jangan lupa tulis nama, jangan lupa tulis nama. Kalau perempuan ditambah perempuan hasilnya positif tambah positif hasilnya positif. Negatif tambah negatif hasilnya negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau positif ditambah negatif? Misalkan, ya bukan, itu kalau negatif 1 tambah positif 1 ya 0. Sekarang, kalau positif 5 tambah negatif 2 hasilnya positif 3. Kalau dibalik negatif 5 tambah positif 2, jadi kesimpulannya positif ditambah negatif hasilnya tergantung dari yang angkanya mana yang lebih besar. Kalau besaran positif hasilnya positif, kalau angkanya besaran negatif hasilnya negatif. Paham? Ada pertanyaan anak pertemuan hari ini? Oke, terima kasih Ibu Ayri. Selamat pagi anak-anak. Silakan istirahat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia Ibu Bapak. Berjumpa lagi dengan saya Kristinus Reno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Intikom Kabupaten Sanggau. Di sini saya ditemani Ibu Reni Andriani selaku guru yang diobservasi, dan ada juga pengajar praktek saya Bapak Ganda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu, Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu untuk jalannya observasi yang telah dilakukan? Terima kasih Pak. Perasaan saya alhamdulillah lega karena segala sesuatu yang saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, lega Ibu ya, Iya, sudah sama-sama. berjalan dengan baik, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Oke, terima kasih. Kalau area pengembangannya Pak, saya mencakup 2 aspek ya, Ya. yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Hmm. Adapun langkah-langkahnya yang pasti di awal saya mempersiapkan modul ajar, jadi biar lebih terarah saya mau ngapain sih di dalam kelas. Kemudian saya menyiapkan video pembelajaran yang saya setel di awal. Itu kan kemarin kan materinya mengenai pemahaman konsep penyembelahan bilangan bulat. Jadi saya tidak menjelaskan ke anak apa sih bilangan bulat, tidak, tapi melalui video. Jadi nanti anak merumuskan bilangan bulat itu apa. Setelah itu saya bagi mereka ke dalam kelompok. Kita kemarin bermain peran ya Pak ya. Iya. Jadi untuk konsep penyembelahan itu saya melibatkan anak cowok sebagai perwakilan bilangan negatif dan anak cewek sebagai bilangan positif. Jadi kita bermain peran dengan harapannya ya supaya konsep penyembelahan bilangan bulat lebih gampang tertanam. Itu saja langkah-langkahnya. Oke. Berarti area pengembangan di sini yang mau Ibu kembangkan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan Ibu ya, Benar sekali. melalui metode bermain peran tadi. Iya. Yaitu sebagai Ibu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan tersebut? Apakah sudah berhasil dilakukan atau Terima kasih Pak. Kalau untuk berhasil atau tidak ya namanya juga baru percobaan ya. Kalau dibilang 100% berhasil mungkin belum. Kenapa sih bisa bilang belum? Karena dari aspek pengetahuan saja kan di akhir saya memberikan soal atau evaluasi. Dari satu siswa tuh belum semuanya mendapatkan nilai 100, tapi ada. Jadi mungkin kalau direntangkan ya sekitar 70% lah itulah anak yang sudah pengetahuannya, pemahaman tersebut berhasil, tampilannya mereka menyelesaikan sendiri dengan benar. Oke. Berarti menurut Ibu ini sudah lumayan berhasil Ibu ya. Iya. Nah,
yang berhasil namun masih ada kekurangan tadi Ibu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangannya atau mungkin kendala yang Ibu alami dalam proses pembelajaran tersebut? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat ya Pak ya, pada itu kan anak kan bekerja atau mengerjakan LKPD di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di dalam kelompok tersebut tidak semua anak itu bersifat aktif untuk mengerjakan soal. Saya rasa mungkin karena pembelajaran yang saya sajikan mungkin belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, begitu juga pada saat presentasi ke depan. Jadi mungkin anak dengan kemampuan yang lebih menonjol dibandingkan kawan-kawan yang kemampuannya agak kurang gitu. Jadi di sini anak itu kurang aktif, mungkin belum sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya proses pembelajarannya. Nah, baik Ibu, kalau boleh saya tahu, kalau saya kasih rentang 1 sampai 10, nah kira-kira menurut Ibu posisi peserta didik ini atau anak-anak ini yang kurang aktif itu berada di angka berapa Ibu? Oke, terima kasih. Kalau terus terang Pak, ini kan pertemuan pertama ya, karena kita kan observasi 26 Juli itu kan. Nah, itu kan memang pertemuan pertama kita belajar bab 1 mengenai bilangan bulat. Jadi saya juga belum terlalu tahu mengenai anak. Nah, jadi kalau saya rentang mungkin 6 saja lah dulu Pak, karena sebagai nilai awal. Dengan harapan mungkin kedepannya bisa saya tingkatkan lagi. 6 ya? Iya. Oke, nah harapan Ibu kalau saya kasih rentang 1 sampai 10, harapan Ibu ke depannya nanti kira-kira Ibu mau memposisikan di angka berapa nanti harapan Ibu setelah diarahkannya ini pembaruan nanti untuk pembelajaran? Oke, karena we are just human, kita kan manusia yang ada manusia yang sempurna. Mudah-mudahan dari 6 bisa ke 7 sudah bagus. Kalau bisa ke 8 kenapa tidak? Yang penting saya berusaha dan mencoba sajalah yang lebih baik. Berarti artinya ada peningkatan Iya, harapannya. Oke, nah menurut Ibu karena tadi ada anak yang masih kurang aktif tadi ya, dalam pembelajaran masih dikatakan pasif kata Ibu, mungkin dari segi ya pembelajaran tadi Ibu katakan belum sesuai dengan kebutuhannya. Nah, menurut Ibu apa faktor penyebab kurang aktif tersebut? Kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi? Oke, terima kasih Pak. Mungkin kan karakter anak itu kan berbeda-beda ya. Mungkin memang dasar anak itu pendiam, jadi memang sifat dia itu pasif mungkin, atau mungkin anaknya pemalu, atau mungkin memang kemampuan mereka di matematika agak rendah. Karena itulah balik lagi karena pertemuan pertama saya memang belum terlalu tahu nih mengenai gaya belajar mereka, mengenai kemampuan mereka. Saya rasa mungkin itu Pak, saya yang belum menguasai anak. Berarti artinya kita di sini karena masih baru, Iya. Ibu di sini masih baru, jadi latar belakang anak belum Saya terlalu diketahui. iya, Ya. benar sekali. Oke. Baik Ibu, kalau Ibu mau melihat ke dalam diri Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki untuk menghadapi masalah seperti ini? Oke, terima kasih. Kekuatan yang saya miliki ya, saya rasa mungkin saya mau mencoba untuk belajar terus, dimana saya juga mau mencoba memahami anak. Sekarang saya sudah tahu Pak di kelas tersebut mengenai gaya belajar setiap anak, saya sekarang sudah tahu. Nah, jadi mungkin kekuatan saya mau mencoba hal-hal baru, saya mau mempelajari terkait mengenai anak-anak. Coba ya. Oke. Apakah ada rekan sejawat yang mungkin bisa membantu Ibu dalam proses pembelajaran atau memberi saran gitu mengenai permasalahan yang dihadapi ini? Ada, Ibu sebutkan. Boleh silakan. Kita kan lebih sering sharing ya, kebetulan kita sama-sama matematika. Saya banyak sekali dapat ilmu dari Bapak terkait pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Nah, nanti kita akan berkolaborasi Ibu ya. Oke. Nah, melihat dari identifikasi masalah tadi, kekuatan yang Ibu miliki, rencana ke depannya Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya terhadap pembelajaran yang anak-anak belum aktif tadi, bagaimana rencana ke depannya? Oke, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sering menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka atau kebutuhan anak-anak. Iya, biar anak-anak juga terbiasa. Selama ini kan mungkin kita masih konvensional pembelajarannya kan, lebih banyak kita yang aktif, anak-anak pasif dunia terlihat. Mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk lebih membiasakan anak-anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, berarti rencana ke depan Ibu ini akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak, gaya belajar anak, tadi ada yang visual gitu ya, ada yang auditori, ada yang estetik, jadi disesuaikan lagi. Baik Ibu, itu sudah baik, semoga itu dapat terrealisasikan dengan baik Ibu ya. Nah Ibu,
Saya tunggu ceritanya nanti Ibu untuk kedepannya mengenai rencana Ibu ini, dan saya ingin tahu kapan kita bisa bertemu lagi Bu, untuk melihat perkembangan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakannya nanti. Kalau dalam waktu dekat ini kan kita mau kemah ya Pak ya, jadi Ya. mungkin agak susah. Mungkin dalam minggu depan saja. Minggu depan boleh. Minggu depannya Iya. ya. Oke. Berarti minggu depannya kita bertemu lagi untuk melihat perkembangan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan pembelajaran vertikalisasi ya. Nah, terima kasih Ibu untuk jawaban-jawaban Ibu. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasikan dengan baik nanti. Baik Ibu, sebelum kita akhiri proses coaching ini, saya ingin meminta umpan balik dari Ibu terkait jalannya proses mulai dari pra-observasi, observasi di kelas, dan termasuk hari ini yaitu pasca observasi ini. Menurut Ibu, apa yang kurang dan yang perlu saya kembangkan lagi untuk peningkatan kompetensi saya? Kalau menurut saya pribadi sih sudah tidak ada yang kurang ya, kurang dari diri Bapak ya. Cuman kemarin mungkin waktu pemberitahuannya saja jangan terlalu mendadak ya Pak ya. Saya tidak tahu mungkin terkait jadwal Bapak di CGP. Waktu itu kan Bapak ngasih tahu kan ke saya kan beberapa hari sebelum hari H kan. Nah, jadi saya mungkin kurang prepare juga. Mungkin kedepannya jangan terlalu mendadak ya Pak ya. Itu aja. Yang lainnya sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih Ibu masukannya Ibu. Ya, mohon maaf Ibu mungkin waktu itu mungkin agak mendadak karena saya menyesuaikan dengan jadwal. Iya. Terima kasih masukannya, sangat baik masukannya Ibu. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan selama proses coaching ini, coaching untuk supervisi akademik Ibu. Terima kasih karena Ibu sudi atau mau berkolaborasi dengan saya sebagai mitra saya. Terima kasih untuk itu, saya merasa bersyukur karena Ibu sanggup menjalani mulai dari tahap awal sampai detik ini dengan baik Ibu ya tahapannya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya nanti akan saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik saya, itu Bapak Danda Simanjuntak, untuk memberikan umpan balik terhadap proses coaching pasca observasi ini. Kami persilakan. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagi Bapak. Saya senang hari ini bisa bersama-sama kembali dengan Pak Reno, demikian juga dengan Ibu, ya dalam pendampingan individu 5 ini yang berhubungan dengan percakapan coaching pasca observasi, ya, di mana rentetan-rentetan kegiatan yang sudah dilakukan mulai daripada pra-observasi, observasi, sampai kepada titik ini. Yang pertama, tentu saya mengapresiasi ya, pencapaian Pak Reno sekali lagi mulai daripada pra-observasi, observasi sampai saat ini. Ada hal yang saya lihat. Yang pertama, semua catatan-catatan yang ada dalam percakapan coaching ini terintegrasi dengan baik, mulai dari observasi, observasi sampai pada pasca observasi. Yang kedua, tentunya juga saya melihat dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam percakapan coaching ini, apa yang menjadi tujuan kita, yaitu percakapan dengan menggunakan alat data, itu sudah tampak jelas sekali. Saya sudah bisa melihat yang pertama tadi tujuan dari adanya percakapan pasca observasi ini, yaitu evaluasi, evaluasi terhadap evaluasi terhadap proses observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, di sana juga sudah tampak jelas identifikasi masalah ya. Masalah-masalah tadi sudah dikemukakan ya, dengan area pengembangan pengetahuan dan kemudian keterampilan. Ternyata di sana ada satu masalah karena baru menerapkan satu model yang dikatakan Ibu tadi kemungkinan masih konvensional, gitu. Konvensional, kita belum terlalu mendalami tentang kebutuhan belajar anak. Salah satunya adalah belajar berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi
kompak sekali, terlihat di sana identifikasi masalahnya. Baru kemudian rencana aksi ya, rencana aksi dari semua yang dianggap sebagai kekurangan dalam tanda kutip ya, dianggap sebagai sebuah kelemahan begitu, itu sudah mulai dicari jalan keluarnya. Sudah tampak di sana, mulai dicari jalan keluarnya dengan cara akan melakukan pengembangan, akan belajar terus dengan memahami kebutuhan belajar siswa. Salah satunya mengupayakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya-gaya belajar yang bervariasi. Anak-anak ya, peserta didik ya, sudah terlihat. Kemudian akan dilakukan eksekusinya ya. Tanggung jawabnya sudah terlihat juga cukup jelas, di mana ibu akan menentukan jadwal kembali setelah diadakannya kegiatan perkemahan. Mungkin waktu sudah agak senggang ya, Pak Reno bisa lagi untuk melihat tanggung jawab dari ibu itu apakah memang akan terlaksana di waktu 2 minggu ke depan dalam proses pengembangannya tindak lanjutnya. Jadi kemudian saya lihat juga coach dalam hal ini Pak Reno sudah memberikan apresiasi ya, penguatan juga, dan termasuk dengan kerendahan hati meminta umpan balik dari ibu sebagai coach ya. Jadi secara keseluruhan saya lihat percakapan coaching ini sudah cukup berhasil ya. Selamat untuk Pak Reno. Harapan saya untuk hari-hari ke depan praktik baik yang seperti ini kita terus tularkan ya. Apalagi Pak Reno sebagai calon guru penggerak yang kemudian tentunya nanti dalam waktu dekat akan menjadi guru penggerak ya. Mari terus kita gerakkan komunitas yang ada di tempat ini supaya terus menerus bisa meningkatkan kompetensi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf jika ada dari apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan ya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Salam dan bahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ganda selaku pengajar praktek saya, kemudian kepada Ibu Reni yang telah sudi berkenan menjadi guru yang saya observasi. Terima kasih telah bekerja sama dengan saya. Demikian percakapan coaching pasca observasi ini. Salam dan bahagia.